Halo para sahabat Qurani Marum, kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana reaksi para suster biarawati ketika ditanya, cantik-cantik kok mau jadi suster? Halo, selamat jumpa untuk kita semua. Apa kabar Anda sekalian di rumah? Semoga hari ini dan untuk ke depan Anda tetap sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya Suster Laura SFIC, sekarang bertugas di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan ini saya mau menanggapi satu pertanyaan yang sering kali keluar yang ditujukan kepada kaum religius. Kalau kepada kami para suster, pertanyaannya biasanya begini. Suster, cantik-cantik kenapa sih mau jadi suster? Nah, ini pertanyaan yang cukup menggelitik, tapi mau dijawab atau tidak, tapi saya mau menanggapinya dengan komentar ini. Nah, jadi gini teman-teman, cantik-cantik kok mau jadi suster sih? Saya justru menjadi lebih cantik atau dinilai cantik ketika saya memakai jubah. Sebelum saya masuk biara, tidak ada yang mengatakan saya cantik. Jadi, sorry ya, kamu sudah terlambat mengatakan saya cantik. Kalau waktu saya belum masuk biara kamu katakan saya cantik, bisa jadi saya tidak masuk biara, karena mungkin ya ditaksir orang gitu kan. Mungkin jadi istri orang atau sebagainya. Itu yang pertama. Sedangkan yang komentar kedua yang saya mau jawab, saya mau menantang remaja-remaja putri. Cantik-cantik kok mau jadi istri orang sih? Apa nggak rugi? Cantik jadi suster itu tidak ada ruginya, untungnya lebih banyak. Ketika kamu jadi suster, kamu bisa memiliki semua orang dan dimiliki semua orang, ya kan? Nah, coba kalau jadi istri orang, kamu hanya bisa memiliki satu orang dan dimiliki oleh satu orang. Dan jadi kesimpulannya adalah bahwa kecantikan itu bukan pertama-tama karena saya cantik baru menjadi suster. Justru saya menjadi suster, maka saya menjadi lebih cantik. Maka ayo yang mau jadi suster, mari saya ajak kita semua. Shalom, saya Suster Maria Efrasia dari Kongregasi Fransiskanus Sambas. Menanggapi pertanyaan, suster cantik-cantik kok jadi suster? Halo, apakah orang yang cantik harus tidak menjadi suster? Atau menjadi suster itu harus orang yang tidak cantik? Itu adalah sebuah tanggapan yang sangat-sangat keliru. Menurut saya, kita semua dipanggil Tuhan. Tuhan itu memanggil kita tidak melihat wajah kita, mau cantik, mau tidak cantik, kita semua sama di mata Tuhan. Saya tidak merasa diri saya cantik, saya merasa diri saya sama seperti saudara-saudari saya yang lain. Saya biasa aja melihat wajah saya, setiap hari saya selalu melihat diri saya di cermin. Malah saya merasa diri saya kurang sempurna, saya tidak merasa diri saya cantik. Tapi saya merasa ini adalah sebuah anugerah Tuhan dalam hidup saya. Tuhan memanggil saya, Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya. So, saya harus membalas kebaikan Tuhan. Maka dari itu, saya membalas kebaikan Tuhan dengan cara mengabdikan hidup saya kepada Tuhan melalui Kongregasi Fransiskanus Sambas. Ketertarikan saya menjadi suster di Kongregasi KFS ketika saya melihat cara hidup doa para suster KFS di sebuah rumah retret di Pontianak. Waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan di kongregasi tersebut. Hari-hari saya bersama dengan para suster, saya melihat kehidupan mereka di komunitas, ada sukacita, ada doa bersama, ada meditasi-meditasi. Maka saya mencoba untuk melamar menjadi suster di Kongregasi KFS. Dan puji Tuhan, tahun 2014 saya diterima menjadi postulan di KFS. Dan saat ini saya sudah memasuki junior tahun keempat menjadi suster KFS. Suka duka dalam hidup membiara bagi saya, sukanya itu banyak sekali. Terutama kita dalam biara itu, kita bahagia karena sebuah persaudaraan. Kita saling menguatkan satu sama lain, saling menumbuhkan, ada hidup doa, hidup bersama, itulah yang saya selalu. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada.
Kisah panggilan setiap orang itu berbeda, sangat sepele, bahkan tidak masuk di akal. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Cantik-cantik kok mau jadi suster? Bagi saya semua wanita itu cantik. Dan menjadi seorang suster itu adalah suatu pilihan, di mana saya memilih untuk mengabdi hidup saya menjadi seorang pelayan Tuhan Yesus, dengan melayani semua orang tanpa batas. Saya merasa bersyukur dan bahagia untuk menjalani panggilan menjadi seorang suster. Halo, saya Suster Mikaela dari Kongregasi KFS Sambas. Menanggapi kok cantik-cantik mau jadi suster, dalam pandangan Tuhan kita semua itu cantik. Orang yang mau jadi suster, tidak jadi suster, semuanya cantik. Saya tertarik dengan Kongregasi Fransiskaner Sambas karena hidup persaudaraan, hidup doa. Karena sebelum saya menjadi suster, di luar hidup doa saya tidak teratur, bahkan saya jarang berdoa. Tetapi di dalam biara saya mendapatkan semua itu. Bisa hidup berdoa bersama, hidup bersama, rekreasi bersama, makan bersama, semua aktivitasnya bersama, tidak pernah sendiri. Hai, saya Suster Christine SSPS. Cantik-cantik kok mau jadi suster? Menurut saya biasa-biasa saja ya, tapi tergantung dari cara pandang setiap orang. Yang membuat saya merasa tertarik untuk menjadi seorang biarawati, yang pertama, saya melihat cinta Tuhan itu tulus dan utuh untuk saya. Yang kedua, cinta Tuhan itu bersifat universal antar umum. Dia mencintai semua orang tanpa batas, tanpa memilih-milih. Entah itu orang jahat, orang yang tidak baik, maupun orang yang baik. Semuanya dia tetap cinta. Di sini saya ingin meneladani cinta Tuhan itu sendiri, dan saya mau belajar untuk mencintai sesama tanpa batas, tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih, atau tanpa membuat cinta khusus untuk orang-orang tertentu. Yang terakhir, kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Maka kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Masa kita memberikan yang buruk untuk Tuhan? Kan gak mungkin. Ya. Kira-kira itu jawaban saya dari pertanyaan ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat orang muda yang berada di luar merasa tertarik dan terpanggil untuk bergabung bersama kami di dalam untuk menjadi biarawati. Sekian dan terima kasih. Cantik-cantik kok jadi suster sih? Ya iyalah dong. Jadi suster ini di dunianya yang malam hari gak ada yang berani. Swear, dia nyenyak banget. Terus gak punya anak dong? Sumpah. Barang siapa melakukan kehendak Bapa, dialah saudara, dialah saudara. Nah, siapa anak-anak? Kamu semua anak-anak. Kamu anak-anak. Halo teman-teman, ada yang tanya saya nih, kenapa kok cantik-cantik jadi suster sih? Iya dong, masa yang jelek aja jadi suster, yang cantik juga dong. Alasannya kenapa jadi suster? Habis jadi suster tuh seru, enak, apalagi kalau pergi jalan-jalan. Kita nggak ada yang ribetin, pergi jalan-jalan ke rumah kalian. Enak deh, kita dijamu dengan enak. Pasti kalian jadi suster ya. Banyak tuh kongregasi yang tinggal kalian pilih, kalian jadi suster ya. Saya Suster Teresa KFS. Cantik-cantik kok mau jadi suster sih, suster? Banyak orang bertanya kepada saya, terutama biasanya ibu-ibu sering tanya, suster kok cantik-cantik mau jadi suster? Jawabannya karena kuasa Tuhan. Kita nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa, dan ini pilihan hidup saya
ingin menjadi seorang suster dan mengabdikan diri saya seutuhnya untuk Tuhan. Suka duka yang saya alami selama ini di dalam biara kurang lebih 3 tahun itu banyak. Saya bersyukur masih berada di jalan ini sampai saat ini. Banyak hal yang saya tidak temukan di luar, saya dapat di dalam biara. Terutama dalam hidup doa dan dalam hidup persaudaraan dalam biara. Semuanya itu menjadi satu. Tidak pandang kamu dari mana, kamu suka apa, semuanya itu kita alami suka duka bersama. Jadi ini jawaban dari saya. Hai, cantik-cantikku mau jadi suster. Banyak orang bertanya kepada saya, suster, kenapa kok cantik-cantik mau jadi suster sih? Saya bingung mau jawab apa. Karena ini memang panggilan dari Tuhan juga. Semenjak saya SMP kelas 3 kan mengikuti retret selama 3 hari ya, di Lapiana Sanggau itu. Saya juga melihat para suster-suster di situ. Jadi hati saya tertarik kepada mereka semua. Dan juga saya tinggalnya di asrama selama kurang lebih 6 tahun dari SMP sampai SMA. Di situ saya juga melihat bagaimana kehidupan mereka sehari-hari dan bagaimana kehidupan persaudaraan mereka dan hidup doa mereka. Apa yang telah saya rasakan dalam hidup doa persaudaraan itu ya sangat menyenangkan. Bagaimana kita hidup bersama dengan banyak orang, sifat-sifatnya berbeda. Bagaimana kita harus bisa mengontrol diri kita. Dan saat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena selama kurang lebih 3 tahun ini saya masih bisa menjalankan hidup panggilan saya. Nah, demikianlah reaksi para suster ketika ditanyai cantik-cantik kok mau jadi suster. Hayo, siapa lagi yang mau bergabung dengan mereka? Mari bergabung.